Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara para pemirsa dimanapun saudara berada, jumpa dengan kami Tajuddin Alwi bersama kru dari For Good, Forum Guru dan Tenaga Tidak Tetap Kecamatan Secang, Magelang, Indonesia. Mudah-mudahan kita sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan seseorang tidak ditandai dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, tetapi kemuliaan itu ditandai dengan bertambahnya ketakwaan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan inna akramakum indallahi atqakum. Yang akan dimuliakan oleh Allah itu takwanya. Barangkali kalau di dunia yang dimuliakan manusia, uangnya banyak, kedudukannya tinggi, pengaruhnya besar, dia akan dimuliakan. Tetapi di sisi Allah, dan itu menjadi harapan kita bersama, adalah takwa. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas, mengulas secara ringkas hal yang terkait dengan menjauhi takabur. Manusia memang memiliki watak bawaan berbeda-beda, tetapi pasti memiliki rasa dirinya lebih. Tidak mau direndahkan dan sekaligus mempertahankan eksistensinya. Dalam keadaan yang berbeda-beda, ada yang tinggi rasa diri lebihnya, ada yang biasa, tetapi ada juga yang sedikit. Namun demikian, rasa diri lebih itu kalau berlebihan bisa mengarah menjadi sifat takabur, sombong. Takabur memang secara hakiki diterjemahkan sebagai membesarkan diri sendiri, merasa diri lebih besar, dan memandang rendah kepada orang lain. Imam Ghazali menyampaikan beberapa hal yang menjadi faktor seseorang menjadi takabur adalah satu, ilmu. Barangkali dengan banyaknya ilmu merasa tinggi hati. Takabur karena ibadah dan amal, merasa bahwa ibadah dan amalnya banyak. Turunan ningrat rakyat jelata. Jadi orang-orang yang merasa keturunan orang-orang yang tinggi biasanya juga memiliki tingkat tekaburan yang lebih tinggi, meskipun itu tidak mutlak. Keelokan rupa itu juga bisa menjadi hal yang menyebabkan ketekeburan seseorang. Kekayaan, makin kaya seseorang, biasanya yang terjadi makin takabur. Meskipun bagi yang bersangkutan itu hal yang biasa, tetapi bagi orang lain ditanggapi sebagai sebuah takabur. Yang ketiga, kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan makin tinggi biasanya rawan dihinggapi oleh rasa takabur, meskipun tidak semua orang yang memiliki kekuasaan itu takabur. Contohnya dalam hasanah Islam adalah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sangat rendah diri, tawadhu. Yang berikutnya yang membuat seseorang itu menjadi takabur adalah kekuatan fisik, kekuatan otot,
kekar, akan menyebabkan dia sombong. Dan yang berikutnya adalah pengaruh. Semakin besar pengaruh seseorang terhadap orang lain, biasanya cenderung untuk takabur. Sekali lagi, ini beberapa faktor ini tidak mutlak, tetapi paling tidak menjadi indikator untuk seseorang bisa bersikap takabur. Lalu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengurangi atau justru nanti menghilangkan dari waktu ke waktu rasa takabur yang ada dalam diri kita ini? Yang pertama, memahami bahaya takabur. Prinsip bahwa setiap orang pasti tidak suka direndahkan. Maka orang yang takabur itu tidak disukai, itu pasti. Meskipun faktanya mendukung bahwa dia itu bisa, mampu, berpeluang untuk sombong, tetapi orang pasti tidak suka. Maka efeknya orang demikian tidak punya teman, disisihkan dalam pergaulan. Kalau orang yang takabur ini mempunyai kedudukan dan mempunyai pengaruh, biasanya orang hanya senang di depan, tetapi di belakang ya menggerutu. Saudara sekalian, kita juga harus menyadari bahaya takabur. Ketika uang banyak, ketika jabatan tinggi, harus diingat, suatu saat ketika jabatannya ini sudah tanggal, kekayaannya menurun, maka hal yang mengerikan pasti terjadi. Banyak orang tidak lagi menaruh hormat, bahkan mungkin mencibirkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 23 mengingatkan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Bayangkan, kalau sudah tidak disukai oleh Allah, apa yang akan terjadi? Kita jangan menyepelekan. Di dunia mungkin kita bisa bersombong-sombong, bisa bertakabur-takabur, tapi suatu saat kitalah yang akan merasakan. Oleh karena itu jauhilah takabur. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibarin. Tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya itu ada sifat takabur walau sebesar biji sawi. Coba, mengerikan. Kalau direnungi mengerikan. Jadi kesombongan yang sedikit saja bahaya. Maka mari kita jaga agar dengan memahami bahaya takabur ini lalu kita bisa mengurangi dan bisa berhati-hati. Siapapun kita, saya, Anda, saudara-saudara, untuk bisa mengingat-ingat ini sehingga kesombongan, ketakaburan menjadi luntur. Karena apa? Karena nasihat agama. Yang kedua, saudara sekalian, menghayati ketika sholat. Orang sholat pada hakikatnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik. Aktivitas mulai dari sedekap, berdiri, membungkuk untuk rukuk, mencium bumi saat sujud. Itu sebetulnya suatu hal yang harusnya bisa diambil hikmah bahwa manusia itu setinggi apapun dia harus tunduk, bahkan harus menunduk sangat, mencium bumi ketika sujud. Dan ketika sujud itu kita tidak bisa lihat apa-apa, kita tidak bisa beraktivitas apa-apa karena kerundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa, kalau tahapan sholat itu kita hayati dengan sungguh-sungguh, dengan ma'rifat yang benar-benar, insya Allah akan masuk ke dalam hati, akan menasihati ke dalam pikiran, dan rasa takabur yang sering kita bangga-banggakan itu menjadi hilang dengan sendirinya. Saudara, menghilangkan takabur dapat juga dilihat ketika sholat berjamaah. Saf berjamaah itu bukan didasarkan
pada penempatan atas jabatan, atas pangkat, harta. Tidak. Semua jamaah itu sama. Tidak ada yang dilebihkan. Yang menentukan siapa yang ada di depan adalah yang kehadirannya lebih awal. Dari siapapun bisa menempati shaf yang ada. Tidak ada protokol-protokol yang membatasi pada shaf-shaf sholat. Maka saudara sekalian, ada baiknya sholat yang kita lakukan itu juga dimaknai, dihayati, direnungi agar bisa meleburkan sifat takabur kita sekalian. Saudara, yang ketiga, menyadari bahwa karunia kelebihan itu adalah amanah. Saudara sekalian, ketika seseorang memperoleh kelebihan, apakah itu fisik, apakah itu harta benda dan sebagainya, pengaruh, menyebabkan dia sombong. Bahkan yang sering dilupakan, kesombongan itu justru datang dari pemimpin, dari guru, dari orang tua yang merasa bahwa dengan menduduki posisi itu spontan bisa sewenang-wenang. Padahal hakikatnya tidak demikian. Seorang pemimpin harus bisa menjadi pamomong. Seorang guru harus mampu menjadi pembimbing, penasihat. Orang tua itu juga harus menjadi pengasuh. Tidak orang tua lalu bertindak sewenang-wenang kepada anaknya. Tidak bisa. Dengan alasan saya kan yang membiayai, saya kan memberi makan, saya kan yang mencukupi. Tidak bisa demikian dari sisi syariat. Karena anak, karena murid, karena rakyat itu semua adalah amanah. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya dimuliakan, diperlakukan dengan sebaik-baiknya, tidak direndahkan dengan semena-mena. Saudara, para bapak dan para ibu terutama, marilah kita ubah sikap. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar terjadi hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, pimpinan dengan yang rakyat, guru dengan siswa, harusnya mengikuti nasihat Rasul, wa waqara saghiruhum kabiruhum. Yang tua sayang kepada yang muda, akhirnya yang muda hormat kepada yang tua. Prinsip ini harus dijaga. Tidak ada dalih orang tua yang mendidik keras anaknya menjadi lunak. Tidak. Kalau lunak karena terpaksa, suatu saat dia akan meletutkan dendamnya. Paling tidak perasaan tidak enak. Maka persepsi tentang hal ini hendaknya kita sesuaikan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Maka berbahagialah kita sekalian yang mampu merubah sikap dari semena-mena menjadi berbaik hati, dari yang semaunya sendiri menjadi lebih halus, lebih santun. Meskipun memang ada koridor-koridor ketegasan, aturan itu menjadi kelengkapan. Tapi tampilan, ekspresi harusnya sebuah ekspresi yang penuh dengan kasih sayang. Bukan pemaksaan, bukan penekanan, tetapi penghargaan, apresiasi. Insya Allah akan membuat kita menjadi tidak takabur. Saudara sekalian, apalagi kalau kita juga merasa bahwa manusia ini makhluk yang lemah. Suatu kali kita menjadi guru, tetapi bisa jadi sang murid itu nanti suatu saat akan menjadi orang yang dokter, yang akan mendorong kita, membantu kita. Maka sehebat apapun manusia, tatkala mendapatkan musibah, pasti memerlukan bantuan orang lain. Yang keempat, saudara, mendekati orang kecil. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar menasihati, amaroni bi hubbil masakin wa dunwi minhu ma amaroni an anzura ila man huwa duni wa anzura ila man huwa fauqi. Rasul menyuruh untuk dekat dengan orang miskin, bi hubbil masakin, dan mencintainya. Rasulullah juga menyuruh melihat an anzura ila man huwa, melihat pada orang-orang yang lebih tinggi
bukan dalam hal agama. Sekali lagi saya ulangi, Rasulullah menyuruh kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam agama, tetapi kita juga diminta melihat rendah kepada orang-orang terhadap dunianya. Artinya kita berinteraksi dengan orang-orang yang miskin. Dengan demikian insya Allah timbul rasa empati, rasa simpati, rasa syukur kita tanpa harus merendahkan. Tetapi ketika itu dihayati dalam hati, insya Allah kesombongan kita, takabur kita sebagai sesama makhluk Allah akan menjadi luntur. Dan kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari sifat takabur. Pastilah beruntung orang-orang yang tidak takabur. Pastilah akan menuai kebaikan, mendapatkan pertolongan orang-orang yang mengutamakan kehormatan, penghormatan, dan kebersamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali. Allah mudah-mudahan meridhoi kita sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.